Jika kamu tiba-tiba dapat duit 1 miliar, nah kira-kira duitnya tuh mau dipakai apa? Mau buat bisnis kah? Atau buat ditabung? Atau buat jalan-jalan aja? Oke, let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Bisnis Online Podcast yang bakal ngajak kamu ngebedah berbagai tren terbaru di dunia bisnis online yang super seru. Nah, hari ini kita mau ngebahas kalau kamu tiba-tiba ketiban duit 1 miliar. Ya, atau mungkin punya tabungan 1 miliar di rekening kalian. Di rekening, kira-kira mau diapain, Kira-kira bro? mau diapain? Ya. Kira-kira mau diapain, bro? Sebenarnya pertanyaan ini lagi banyak sekali muncul di kepalaku dalam 1 bulan terakhir ini, gitu loh. Oke. Kenapa? Karena sekarang ini lagi ini kita recordnya sekarang tahun 2000 berapa ini? 2024. Yes. Ini supaya konteksnya paham ya. Konteksnya biar Karena paham. kalau kalian nontonnya 2 tahun lagi akan beda lagi situasinya. Karena sekarang gini, emas lagi naik banget kan. Oke. Emas lagi naik. Kalau kita punya uang segitu, yang paling gampang kan kita tabung, ya kan? Tapi tabungan yang kayak gimana yang bisa tidak membuat malah nilai uangnya kita turun. Kalau cuma di bank, ya dan ini pasti cara kena yang inflasi. paling tidak wise. Kenapa? Karena inflasi biasanya lebih tinggi daripada bunga banknya. Ya. Ya kan? Inflasi apa? Kenaikan harga. Tahun depan harganya naik 5%, bunga banknya 5%. Jadi ya dia malah imbang atau bahkan Di bawah. inflasinya 6% misalkan. Dan meskipun Indonesia ini inflasi beberapa tahun terakhir rendah sebenarnya ya. Tapi kita harus siap-siap jangan sampai inflasi memakan duit kita. Akhirnya muncul yang kedua instrumennya emas. Emas ini lagi naik karena katanya ini faktor perang lah, faktor macam-macam, dolar lah hubungannya. Iya. Aku untuk saat ini ya, kalau memang tidak digunakan untuk aktif ya, aku sekarang lebih ke emas. Lebih ke emas. Kenapa? Ya secara growth-nya masih aman ya, masih oke, dan jaminan security-nya juga oke. Ya. Artinya liquid juga. Ya. Liquid juga mau kapanpun dicairkan bisa. Nah, yang kedua yang aku pikirkan itu properti. Oke. Ya, properti. Cuman di properti itu uang 1 miliar untuk properti di Surabaya nggak terlalu gede. Iya. Benar nggak? 1 M itu bisa sih dapat 1 rumah, tapi jangan berharap di yang Surabaya yang ini ya, apa namanya itu Di di kota. tengah-tengah gitu Iya, enggak, di di pinggir-pinggir pinggiran. masih bisa lah ya. Pertanyaannya kalau rumah nggak diapa-apain, kos juga buat aku. Betul. Ya dong, perawatan, PBB, Ya. itu kos juga. Meskipun ya ada capital gain setelah dijual 5 tahun dan juga nggak liquid. Nggak liquid ini jadi problem loh. Iya, Aku betul. pernah punya rumah jualnya sulit setengah mati harganya padahal yang nggak mahal, nggak gede-gede banget. Jadi masalah gitu. Iya, iya. Cash flow kita terganggu juga. Betul. Ya. Terus yang aku nggak paham tuh saham. Makanya nanti aku tanya ke Pak Michael. Saham, kripto, yang lain-lain itu aku juga nggak paham. Ya. Aku opsi yang terpikir di aku 1 ditabung, yang safe. Yang kedua properti. Ya. Yang ketiga bisnis. Nah, cuman kalau aku masuk ke bisnis ini risikonya paling besar Iya. daripada 2 tadi. Dan ada kalau misalkan bisnis sendiri, misalkan bisnis lagi, itu mengacaukan fokusku. Itu juga akan aku tutup Iya. opsi ke bisnis, Pak Michael. Ya. Jadi yang bisa apa? Yang keempat investasi, investasi ke bisnisnya orang. Iya. Nah ini aku sedang ditawarin sebenarnya investasi ke bisnisnya orang. Cuman sekali lagi kita nggak bisa sembarangan ya. Iya. Istilahnya nanam modal di ini, di perusahaan ini, di orang ini. Kawinnya itu kan butuh waktu untuk aku bisa percaya sama dia, bisnisnya dia jalan apa enggak. Yes. Ini juga enggak gampang. Even dengan networknya aku yang sekarang itu juga enggak gampang ternyata nyari bisnis apa yang kita invest. Jadi aku opsinya untuk saat ini 4 itu tadi, ya. Naruhnya di mana? Itu sebenarnya kalau tergantung posisinya kalian ya, menurutku ya. Posisi kalian di posisi yang seperti apa? Kalau kalian butuh uang ini untuk kamu belum punya bisnis ya mungkin bisnis bisa jadi opsi gitu ya. Tapi kalau kamu sudah ada bisnis menurutku agak terlalu risky karena kamu harus pecah fokus. Belum tentu sebagus sama bisnis yang utamamu. Iya. Kalau itu aku, Mama Michael. Kalau kamu gimana? Kalau kamu punya uang 1 M, apa yang kamu Kalau punya uang 1 M ya. Ini menarik. Karena saya kepengennya sih memang yang kayak kamu ngomong tadi, properti kayak gitu ya. Dan propertinya harus yang properti yang bisa menghasilkan.
Oke, properti yang menghasilkan. Menghasilkan ya. Contoh misalnya kayak kamu beli beli franchise Indomaret ya kan, tapi propertinya kamu beli Oke. ya kan. Menurutku itu Tapi nggak mungkin 1 M. Mana ada? kan bisa dicicil. Oke. Ngerti kan? Oke. Paham maksud saya ya? Tapi kan berarti ada konsekuensinya. Mm-mm. Kan ini kalau pertanyaannya adalah punya uang nganggur 1 miliar. Mm-mm. Kalau itu plus ada active income-nya. Yes, harus ada Oke. active income ya. Oke. Jadi intinya kalau gue lagi nyari kayak misalnya bisnis yang yang nggak perlu gue urusin sendiri. Pokoknya cuma laporan ya kan. Nah, ini hasilnya segini dan gue bisa misalnya dari properti tersebut ada capital gain dan duit dari hasil bisnis tersebut bisa buat bayar propertinya. Oke. Gitu loh. Ya, jadi nggak serta-merta 1 miliar itu bisa buat semuanya. Itu menurutmu itu cuma jargonnya pembicara properti atau itu beneran ada, beneran bisa? Ya, bisa, itu beneran bisa. Beneran bisa. Beneran bisa ya. Tapi memang tidak sesimpel yang di ngomongin itu ya kan. Iya. Karena untuk lu bisa KPR, lu bisa apa, lu juga perlu punya track record yang bagus ya kan. Dan lain sebagainya Let's ya. say track record oke lah. Tapi benarkah ada satu properti yang bisa Membayar sendiri. membayar cicilannya sendiri? Kalau bayar cicilan ya bisa. Kan tergantung lu DP-nya berapa. Oke. Ya kan? Ya selama itu hitung-hitungannya masuk, ya bisa lah. Misalnya, contoh misalnya. Apakah hasilnya Indomart, tadi kamu bilang Indomart ya? Hmm. Apakah hasilnya Indomart itu bisa untuk bayar cicilan? Makanya saya bilang tergantung dari DP-nya dan tergantung juga di daerah mana, saingannya gimana. Itu kan perlu dihitungin ya. Oke, artinya bisa, cuman banyak analisa Yes. mendalam tentang bisnisnya itu sendiri. Teorinya seperti itu, as simple as that ya kan. Nah, tinggal nyarinya itu yang perlu waktu ya kan, perlu waktu, perlu ini. Itu salah satu ya kan. Ada beberapa juga yang nawarin kayak misalnya kayak ada tambak udang lah, ada apa macam-macam ya kayak gitu-gitu ya kan. Nah, itu kan Kalau franchise yang boot-boot kecil-kecil itu menurutmu gimana? nah, kalau franchise yang boot-boot kecil menurut gua nggak worth it. Kenapa? Pertama, karena franchise itu Ini nanti pengusaha franchise-nya marah-marah. nggak serius ya. Pertama itu satu yang gua ini opini kita ya. ya guys, opini ya, Ini oke opini disclaimer kita. ya. Jadi menurut gua itu kecuali tempatnya itu punya elu. Kalau tempatnya bukan punya elu, ya kan? Maksudnya lu masih nyewa sama orang, ya itu active income aja. Ya kan? Paham maksud gue ya? Ya tapi kan nggak masalah juga. Kalau misalnya ada yang punya uang 1 miliar dan pengen cari active income, apakah salah? Kalau dia dapat uang 1 miliar mau cari active income nggak ada masalah, ya kan? Ya Cuman kan nggak semua orang goalsnya seperti kamu. betul. Cuman banyak bisnis kayak boot-boot gitu, itu masih harus kamu handle sendiri. Kebanyakan tidak autopilot. Oke. Nah, Dan kalau misalkan dia nggak masalah dengan harus handle sendiri. Nah ini problemnya ya kan. Lo mau buka berapa banyak boot, mau buka berapa banyak bisnis seperti itu. Satu orang bisa handle berapa banyak. Oke. Paham ya? Duit 1 miliar kalau buka boot banyak loh. Banyak. Misalnya satu boot itu 50 juta, 70 juta Bisa atau 100 150 juta Bisa ya punya kan. 20 sampai 30. Ah ya, kamu bisa punya 20 biji itu nggak gampang handle-nya. Oke. Nggak gampang handle-nya ya kan. Jadi artinya beli franchise yang boot-boot itu tetap butuh manajemen skill dari kita ya. Bener ya kan. Ini kan kalau kita ngomong misalnya ya asumsi gue, lu nanya sama gue udah punya bisnis yang berjalan dan ada duit segini mau diapain Ya, gitu sedangkan kan. penonton ini kan dari berbagai kalangan. Dia Ya. ada yang karyawan, dia punya mungkin bonus akhir tahun lah 1 Yes. M gitu. Waduh, haleluya Amin. itu namanya. Amin gitu ya. Ya kalau kamu punya segitu ya bagus ya. Ya saran gua kalau milih bisnis pun pilihlah bisnis yang apa ya? Yang kalau bisa tuh udah jelas ya manajemen. Jangan yang terlalu kacangan menurut gua ya. Karena kadang ada gini misalnya kamu bisnis buka booth apa jualan tahu goreng apa misalnya cuma 25 juta, cuma 15 juta atau bahkan gua lihat kemarin ada yang cuma 7 juta. Tapi cuma begitu doang gitu, nggak ada manajemen, nggak ada apa, lu cuma dikasih tahunya doang, Itu beli- diajarin cara beli goreng. gerobak gitu. Itu namanya beli resep. Oh, Ya beli kan? resep Itu dan beli beli resep. gerobak. Iya, sama beli gerobak, nggak ada mereknya, nggak ada apanya, nggak ada gunanya, ya kan? Nggak diajarin manajemennya, nggak diajarin itunya. Itu kan cuma beli gerobak sama beli resep aja. Jadi kalau kayak gitu mendingan lu bikin sendiri aja. Oke. Ya, itu saran gue, ya kan. Tapi kalau beli yang agak bagus memang modalnya bisa lebih gede, ya kan. Nah, itu yang 1 perlu M masih dipikirin. bisa lah kayak misalnya ayam goreng yang bukan boot ya, yang kayak ya boot tapi nggak sing Nggak dorongan itu. nggak secere itu. Ya. Cuma Kalau nggak tahu saran itu. saran gue sih, ya kan, kalau kita mau maksimalin ya kan, emang kalau misalnya lu mau punya bisnis seperti itu ya mesti
telusuri juga. Namanya bisnis itu ada resiko. Nggak peduli berapa Artinya duit yang kalau lo masuk ke invest. bisnis tetap harus tahu bahwa itu risikonya lebih besar. Resiko lebih gede. Ya. Yang paling aman memang betul kata Mas Andi tadi, misalnya beli emas, ya kan. Emas memang fluktuatif naik turun, tapi gimana pun juga emas itu lebih liquid, ya kan. Cuman memang nggak gampang dibawa karena emas itu berat. Ya, 1 M emas dapat cuman berapa gram? Berapa gram doang sekarang? Iya, Oh, kan gila ya. sekarang 10 gramnya berapa? 1,3 kan 1 gramnya sekarang. Untuk saat ini ya, nggak tahu untuk ke depan. Iya, iya. Nah, cuman memang ya emas ya mati ya, maksudnya duitnya ditaruh situ ya udah gitu kan. Kalau bisnis kan ada kemungkinan berkembang, ada punya barang dan lain Ya, sebagainya. Kalau misalnya properti, nah ini duitnya nggak cukup. Betul. Kecuali ya properti yang benar-benar murah, ya kan. Ya. Nah, cuma kalau properti benar-benar murah, Flip ya. ya properti benar-benar murah, properti itu ada 2 cara untuk dapetin duit. Pertama kamu flip, tadi yang kamu ngomong, lu beli misalnya 1 miliar, lu bisa flip 1,1, 1,2 ya kan. Nah itu mungkin bisa jadi bahan jual. Tapi again itu aktif income. Aktif income. Ya. Tapi nggak apa-apa kan, kita kasih opsi Nggak aja. kenapa, ya Nggak kan? harus, ini kan ceritanya tidak harus pasif. Yes, tidak harus pasif. Jadi itu lebih ke aktif ya kan. Nah gue lebih suka kayak misalnya properti yang memang bisa menghasilkan duit sendiri. Contoh misalnya kamu bikin kos-kosan, ya kan. Apakah bisa Pak 1 miliar bikin kos-kosan? Ya bisa aja sih, bisa aja. Masa bisa? Bisa, iya. Sekali lagi yang gue ngomong, konsepnya sama kayak Indomaret. Ya. Buat bayar DP-nya 1 miliarnya ya kan. Tapi 1 miliar masih cukup buat DP sama buat renovasi semuanya ya. Dan berarti tempatnya juga nggak bisa tempat yang bagus-bagus banget. Dan ketika sudah jalan, Operasionalnya bisa nutup. tertutup sama income-nya. kan gitu. Yes. Nah, itu saran gue ya. Jadi kalau lu punya duit 1 miliar mungkin beli propertinya, aku nggak tahu DP-nya berapa ya. Untuk ngerenovasi dan lain sebagainya mungkin habis Untuk berapa interiornya ratus itu yang juta. banyak itu kalau Ya tergantung mau AC apa. Oh tergantung mau sebagus apa. Oh, tergantung, Kalau model ya. kayak gitu nggak mungkin ada AC, men. Kamar mandi pasti kamar mandi luar ya kan. Oke. Murah meriah gitu kan ya. Nah Riset intinya gitu. pasarnya juga harus tepat. Apakah Yes. tepat di daerah situ, penggunanya banyak apa enggak, terus Betul. harganya berapa, sainganmu kayak gimana itu juga jadi. Tapi intinya itu aktif. Aktif artinya kamu harus mikirin. Yes. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah bisnis ya memang perlu cari bisnis yang udah ada sistemnya atau at least kamu udah ngerti sedikit, kamu jalanin ya kan. Kalau misalnya itu kayak franchise gitu ya, menurut gua masih oke. Terus next mungkin yang tadi bisnis kayak model Indomaret atau model itu, tapi of course itu juga ada resiko karena bisa aja itunya cukup ya kan buat DP sama itunya cukup, tapi bisnisnya tiba-tiba nggak jalan misalnya. Wah berarti lu bisa nombok tuh ya kan. Ya. Harus hati-hati juga ya kan. Nombok bulanan untuk bayar Iya. cicilannya itu tadi. Ya kalau kamu nggak mau berisiko ya udah beli emas kayak gitu. Nah ada satu lagi kayak beli saham yang kamu ngomong ya kan. Oke, saham. Kalau Beli saham saham. gimana? Saham dulu deh Pengalamanmu, ya. pengalamanmu beli saham gimana? Pengalaman gua beli saham adalah 0. Karena gua nggak pernah beli saham. Ya, Oke. tapi dengar-dengar sih dari Anthony ya kan dia ngomong ya ada beberapa saham tuh yang bagus dividennya ya kan. Nah jadi Oh ngejarnya dividen, bukan capital gain nih? iya. Kalau gue lu tanya gue punya duit 1 miliar gue beli saham gue pasti cari yang dividen. Oke sih. Gue lebih senang kayak gitu. Dividen itu returnnya ya. Jadi Ya. setiap akhir tahun RUPS akan dibagi berapa Dibagi berapa berapa dividennya rupiah dari per profit saham. tadi. Kan nggak semua dibagi tuh. Sekian persen dibagi ke pemegang saham, ya itu dia baru dapat. Yes, itu mungkin salah satu alternatif kalau gue yang ngerjain gitu ya. Dan next mungkin crypto. Nah, kalau crypto ini danger zone, ya danger zone. Maksudnya lo yang belum pernah ngerjain, nggak ada edukasi backgroundnya, ya kan? Menurut gua jangan masuk di sini, ya kan? Tapi kamu main kan? Aku ada beli, ya kan? Tapi memang ini bukan duit ini bukan duit panas ya, maksudnya bukan duit yang buat kamu puter. Ini duit dingin aja, ya kan? Kalau lu taruh duit dingin di sini, ya mungkin ya coba-coba, ya kan? Karena kamu nggak pernah tahu dia benar-benar naik apa enggak. Tapi jangan taruh kamu sampai pinjem duit lah, taruh di situ, wah itu bahaya banget, ya. Karena kripto ini buat kalian yang nggak tahu ya kan, itu mirip kayak saham, kayak pasar uang lah ya, USD dengan yen misalnya kayak atau Singapura dollar atau Australian dollar kayak gitu ya. Cuman bedanya kalau lihat USD ya kan, USD aja sekarang naiknya udah tinggi banget ya. Itu naiknya pelan-pelan guys ya, naiknya cuma mungkin 1%, 0,1% sehari. Kalau kripto itu ya kan naiknya bisa
kayak roket, ya kan, satu hari bisa naik berapa puluh persen, ya kan, bahkan ada yang pernah, ya berapa puluh persen satu hari, dalam 3 hari ada yang pernah 100%, tapi turunnya juga kayak gitu. Turunnya juga nyungsep gini, ceret gitu. Dan itu bisa aja nggak naik-naik. Ya kan? Karena kita nggak pernah tahu kalau koin-koin, apalagi koin yang nggak jelas ya. Kayaknya semua koin juga nggak jelas sih. Tapi kalau gua. prediksi, ini ngomong Bitcoin aja yang paling umum. lama, yang paling umum ya. Yeah. Katanya ada yang bilang nih ya, ada edukator bilang Bitcoin 5 tahun ke depan bakal 2 tahun atau 3 tahun ya, saya lupa, itu bakal naik. Itu kan asumsi. Itu gimana menurut? Itu asumsi menurut gua. Kalau Bitcoin bisa naik segitu banyak itu asumsi. Tapi again, argumentasinya begini ya, biar fair ya. Gua tahu di sini mungkin ada teman-teman yang dari dari kalangan kripto mania ya kan. Gua udah main kripto udah dari awal juga, tapi memang gua nggak berani masuk all in atau banyak gitu ya. Karena bagi gua itu resikonya tinggi sekali ya. Jadi argumentasinya begini. Bitcoin itu bisa kayak gitu. Kalau misalnya dia itu lebih banyak diakui orang, ya kan? Contoh kayak emas, emas itu diakui oleh seluruh orang di dunia, ya kan? Mau di negara yang terbelakang pun, kalau emas pasti tahu itu ada value-nya, ya kan? Jadi value itu dari sebuah barang itu ditentukan kalau misalnya kita banyak orang agree dengan harganya tuh segitu, ya kan? Nah Bitcoin ini juga sama, Bitcoin ini cuma beda nggak ada barangnya ya, Bitcoin ini cuma kayak nomor aja gitu. Lo percaya nggak bahwa BTC ini value-nya segini? Kalau lo percaya, gue percaya. Ya oke. Artinya kita bisa ngedeal. Dan kalau banyak orang percaya, ya kalau misalnya gue percaya harganya misalnya, let's just say gue percaya harga $1.000, lo percaya harga ini $1.100 nanti in the future, lo mau beli sama gue $1.000. Paham kayak gitu ya? As simple as that gitu ya. Karena masalah kepercayaan aja. So this is not really about the product, but it's about trust. Ya trust itu datangnya ya, of course balik lagi ke produknya ya kan. Produknya ini apakah dipakai banyak orang, dan kemudian apakah ini gampang ya kan, dan something like that ya, bisa kita keep atau enggak. Tapi kalau secara real value is actually zero, no value. Sama emas juga zero, no value. Tapi emas kan beda ya, emas bisa dibikin perhiasan jadi sesuatu yang beda ya kan. Emas bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kalau yang kita ngomong namanya crypto, Bitcoin, nggak ada value-nya sama sekali ya kan. It's just a trust, it's just a number, it's just a code, ya kan? Masalahnya cuma banyak orang yang percaya, itu aja. Berarti kalau 1M dimasukin ke situ, wise nggak? Menurut gua nggak wise, ya kan? But if you really wanna do that, ya kan? Mungkin lu bisa masukin 1/5, 1/10-nya, ya kan? Nah, itu bisa juga menurut gua ya. Kalau ya basically kita ngomong 1 miliar ini kan duit yang dari antah berantah, ngerti kan maksud gue ya. Lu dapat not because you earn it ya kan, tapi you just dapat 1 miliar itu. Ini asumsinya seperti itu ya kan. Tapi jangan pernah all in menurut gue ya kan, karena itu sangat-sangat resiko kalau di kripto. Nah kalau saham gimana? Menurutmu gimana? Sama seperti kamu, pengalamanku di saham nggak terlalu ini. Nggak terlalu itu, ya. Sama, gue juga nggak bisa ngomongnya. Tapi menurut gue saham juga punya potensi yang gede. Maksudnya potensi resiko yang gede. Terutama kalau perusahaannya, orang bisa ngomong secara makroekonomi, secara mikroekonomi, tapi kalau namanya perusahaannya mau tutup ya tutup aja. Nobody knows. Mungkin aku mau bahas ini kok. Ini terjadi di aku lah dulu ya. Ketika ini godaan para pebisnis. Ketika kita punya uang tabungan hasil dari bisnis kita tuh lebih-lebih, pebisnis itu tergoda untuk membuka second bisnis. Pasti. Setuju nggak? Setuju. Dan aku ngerasa adrenalin kita sebagai pebisnis itu naik ketika ada bisnis baru yang dipikirin. Bisa nggak tidur, bisa malam-malam dihitung, benar nggak? Semangat. Fokus. Gitu. Ya kan? Dan kita itu bisa tertutup dengan emosinya kita, sehingga logika kita kadang-kadang ya kalah gitu loh. Sehingga kita nggak cerdas lagi itu kalau sudah seperti itu. Dan kita juga bilang, ini kan uang yang kita hilang nggak apa-apa lah kasarnya. Ya memang ada masalah dengan hilangnya, tapi kan kita ngerasa ini kan hasil tabunganku gitu ya. Nah itu pernah kejadian di aku juga, sehingga mulailah orang tuh bikin bisnis kedua, bisnis ketiga bahkan ya. Yang jadi problem adalah ketika kamu bisnis kedua kamu bikin, yang bisnis pertama itu belum settle secara sistem manajemen, kamu masih harus aktif di situ. Nah bukan 1 + 1 jadi 2 jadinya. 1 + 1 jadi malah 0,7. Malah mengurangi
usahamu yang pertama. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Kan banyak juga ini mensubsidi silang. Ngomongnya subsidi silang. Oh, ini subsidi silang. Sampai kapan subsidi silangnya? Yes. Ya kan? Nah, aku bilang dari pengalamanku nih ya, hati-hati untuk memutuskan bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat. Kadang-kadang pebisnis itu lebih suka mikir di awalnya doang. Begitu itu udah jadi bisnis beneran, Dijalanin. itu sudah sama aja dengan bisnismu yang pertama. Yes. Bahkan malah membebani dirimu. Iya. Ya, makanya sekarang kalau aku malah menahan diri untuk menambah unit bisnis baru, kecuali yang kita lakukan sekarang itu, itu masih ekosistem. Ekosistem seperti apa? Misalnya aku punya live streaming industry ya, aku punya live streaming studio, aku bikin MCN agency. Nah ini kan relate banget. Masih Yang nyambung. diurusin tuh sama-sama aja gitu. Yes. Nambah dikit aja. Nambah aktivitasnya nggak banyak. Yes. Ya, nggak harus mempelajari produk baru, market baru, brand baru. Nah ini berat banget. Iya. Ya ini aku pesan aja buat teman-teman yang punya duit segitu dari bisnis. Jangan terlalu termakan emosinya kita, adrenalinnya kita untuk bisnis yang baru yang kita nggak pelajarin, nggak punya pengalaman. Kita masuk ke situ malah bahaya sih. Iya betul. Ya, yang jelas gini ya guys ya, kalau lu punya duit segitu dan lu udah punya bisnis sekarang, atau lu udah kerja sekarang dan lini bisnis lu apa gitu ya. Saran gue adalah ketika lu buka bisnis baru or something, jangan jauh-jauh dari yang pertama. Karena untuk mulai sesuatu hal, bahkan sesimpel kayak gue ngomong goreng tahu aja itu ya, itu punya hal tersendiri yang mungkin kita nggak ngerti gitu ya. Tekniknya. Dan itu ada hal-hal yang mungkin akan menyita waktumu, perhatianmu. Jadi bukan masalah duitnya, tapi masalah dari konsentrasimu, perhatianmu gitu yang ke pertamanya. Nah again, saran paling gampang sih adalah kalau dapat duit segitu ya sebagian dipakai buat jalan-jalan dulu kalau menurut gue. Karena hidup itu singkat ya kan, jalan-jalan dulu aja ya kan, Gen Z banget ya. Kita jalan-jalan aja leha-leha santai, nanti pulang baru dipikirin ya. Tapi opsi-opsinya sudah kita jelasin ya, Iya, plus iya. minusnya. Nah menurut kamu sendiri gimana guys? Coba komen ya. Kalau lu dapat duit 1 miliar ya kan kira-kira mau diapain nih duitnya ya? Coba komen dulu kita pengen tahu ya. Nanti kita akan bales.